Karena Kiai Dawam dilihat oleh Gus Dur ada sosok yang tegas, yang aswaja an-nahdiyahnya itu nggak bisa ditawar oleh siapapun. Dan itu terbukti sangat diperlukan. Salah satu statement dari Caimin, Gus Ami, yang ketum PB, yang ketum DPP PKB, Capres juga, Capres 2024 ya Gus ya. Janjian dengan Pak Abdullah, kita ketemu di pesantrennya, ya memang kondisinya pesantren Pak Abdullah ini waktu gua kesana aja 2019 itu apa ya, bikin deg-degan. Ya untungnya pas gua kesana itu masih sore. Kalau malam itu nggak kebayang kayak sepinya itu. Karena ngelewatin kebun, ngelewatin tanah kosong segala macam, wah luar biasa. Dan ternyata pas ketika ketemu dengan Pak Abdullah, beliau sendiri bilang, ya untung datangnya sore. Kalau malam mendingan nginep aja dulu di Bakauheni. Karena ternyata memang masih rawan Lampung. Iya. Sampai saat itu, nggak tahu sekarang ya. Berarti ya kalau saat itu aja 2019 masih cukup rawan, Betul. apalagi ketika Pak Kiai datang ke sana. Betul. Apalagi yang di daerah Kota Bumi yang satu lagi itu ngelewatin hutan itu jelas. Itu ngelewatin hutan. Ya. Walaupun memang sekarang kondisinya sudah banyak pemukiman dan termasuk salah satu cabang di Lampung yang waktu gua kesana itu yang maju. Pesantrennya sudah maju, sudah modern. Karena mungkin faktor kepemimpinan dari Pak Kiai Imam ya almarhum kalau nggak salah. Beliau ini juga kan ngikut gerak-geriknya almarhum. Ya di dakwah, ya di politik. Jadi secara tidak langsung membawa keberhasilan bagi pesantrennya. Dan santri-santrinya juga gayanya tuh kultur Jawa. Kalau ada tamu itu cium tangan, Ya, mindak-mindak. Gitu. Transmigrasi dari Jawa ke Sumatera menyisakan banyak orang-orang Jawa yang ada di sana. Gitu. Jadi dari aspek pembangunan infrastruktur sukses, dari aspek pembangunan pendidikannya juga, kalau gua lihat saat itu ya sukses. Terbukti dengan santrinya itu luar biasa kepada kiai itu. Total ada berapa sih cabang itu? 9. 9 ya? Ya terakhir yang paling bontot itu yang di Lampung ya? Iya, yang di Kota Bumi yang satu lagi kan ada Kalau 2. nggak salah. Kalau Yaping 3 itu MI-nya termasuk siswanya paling banyak. Yang gue tahu di Yaping 3 itu MI-nya itu 600 lebih siswanya. Lu ngobrolnya jangan detail-detail, Cap. Salah satu yang paling banyak di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ini pasti koordinator penulis pasti tahu. Suntik terus. Direbut kopi jadi. Nah, jadi masalahnya Kiai Dawam itu dalam dunia pendidikan adalah Yaping ya. Dan Yaping dari dulu sampai sekarang sangat dikenal oleh orang dan banyak melahirkan alumni-alumni yang sukses ya. Kecuali kita. kecuali Mukmin. Anda enggak. Mana bukan cerita non ustad. Ada yang ustad, ada yang non ustad. Kita termasuk non ustad. Nah, itu jadi Yaping itu dari TK sampai dengan perguruan tinggi namanya INISA. Bahkan udah ada S2 sekarang. Iya, sekarang ya rektornya Pak Faisal. S2. Bukan, rektor itu yang INISA. Kalau S2 biasanya ke kepala program atau kepala pasca sarjananya, direktur pasca sarjana. Gitu. Sekarang sudah berkembang sampai ke sana ya. Sampai ke apa namanya perguruan tinggi. Jadi dan Yaping termasuk pesantren tertua kalau di Bekasi. Termasuk. Di kabupaten. Jadi setahu gue tuh ada 3 pesantren. Papua, Yaping, dan satu lagi ada pesantren di daerah Pilar. Di mana? Alumninya sudah di mana-mana. Sudah di mana? Dulu waktu gua masih di Jakarta ya, waktu masih aktif di PMII. Itu kan ya biasalah kita namanya aktivis karena lapar dan sebagainya. PMII.
Jakarta. Sama kayak Umam. Tapi Umam pindah. Kalau Umam PMI plus. Iya, pindah dia. Pokoknya kalau Umam apa-apa tuh dia pasti plus dah. Dan gua tahu PMI itu di Aping. Nah, Gua tahu di PMI itu di Aping. Cuman yang di Mapaba, Umam dan Mukmin. waduh, Gitu. saya sama ikut Mapaba dan di Baiat di itu. Terus karena lapar tadi, Karena lapar ya, Aktivis. namanya aktivis ya biasanya kita silaturahim ke senior-senior lah yang udah sukses di ibu kota. contohnya, Contohnya waktu itu kita silaturahim karena kita dengar informasi ada kumpulan alumni PMII yang di Kemenag, Kemenag Pusat. Nah waktu itu kita ngadep ke namanya ada Pak Abdullah. Sekarang kalau nggak salah beliau masih menjabat di Kementerian Agama Pusat. Waktu itu ya biasalah namanya aktivis junior ya silaturahim, perkenalan. Tapi ya senior PMI itu luar biasa. Mereka walaupun baru kenal ya merespon kita dengan baik, menganggap kita adik. Ngobrol-ngobrol ya intinya kita minta di support kegiatan lah ya. Ya alhamdulillah memang ada alokasinya di sana. Nah, pas ketika kita mau pamit nih, gue mau pamit. Terus waktu itu lupa ngobrolnya gimana, tapi yang pasti waktu itu gue bilang, gue alumni Yaping, saya alumni Yaping, Bang. Langsung duduk lagi beliau, ngajak ngobrol lagi. Dan ternyata beliau tahu banget soal Yaping. Dan saking hormatnya dengan Yaping, karena waktu itu kita mau pamitan, udah salaman, udah cium tangan. Gue bilang alumni Yaping, beliau sampai duduk lagi dan bicara sedikit soal Yaping, nanyain soal siapa penerusnya, bagaimana Yaping sekarang. Dan ternyata Kementerian Agama Pusat memang tahu semua. Banyak lah, Yaping ini udah dikenal di mana-mana. Apalagi alumninya di Kabupaten Bekasi ini luar biasa. Pemda Bekasi itu banyak. Ini kalau jadiin partai ini Pancek. Ya, Pancek sekarang. Kepala dinas ya. Itu tapi ngomong PMI, Pak Kiai Dawam tahun 68 ketika masih di Jombang juga pernah aktif di sana di PMI tahun 68. Nah kita ternyata baru tahu tuh kalau ternyata beliau background aktivisnya juga luar biasa. Ada dari mulai PMII, Ansor sampai dan merintis di NU-nya juga nggak tiba-tiba langsung di PBNU beliau. Ternyata merintis beliau tuh dari mulai IPPN, UE, IPNU sampai ke MWC. Iya, levelnya langsung dari bawah, scaffolding berjenjang gitu. Dan yang meminta beliau masuk ke PBNU langsung menjadi Khatib Suriah itu Gus Dur. Saya kira untuk alumni Yaping kalau memang mau menjadi aktivis khususnya di NU ada baiknya untuk merintis dari awal. Kita ikuti jejak beliau lah, supaya betul. Paham secara utuh NU itu apa. Iya, betul. Di bab 4 itu ada Yaping dari masa ke masa gitu. Jadi dari Yaping dari masa ke masa itu ada pendirian INISA tadi yang sempat kita singgung dan sekarang masih ada gitu, mulai rektornya. Waktu itu yang pertama saya lupa siapa, terus ada Pak Kiai Fatur Rahman Baidowi, kemudian Pak Kiai Fatur sekarang dipimpin sama Pak Faisal Hakim gitu ya. Itu Yaping dari masa ke masa. Terus bab kelima itu tentang Bahtera Perjuangan. Jadi salah satu Bahtera Perjuangannya beliau, Pak Kiai Dawam itu salah satunya melawan komunis, terus membentengi Indonesia dari kaum Syiah gitu ya. Melawan ninja dulu. Melawan ninja yang membunuh, yang membantai para kiai-kiai itu. Komunis-komunis itu. Perjuangan beliau tadi di Nahdlatul Ulama itu udah kita bahas tadi. Terus berjuang bersama Gus Dur, kemudian ikut ke partai politik praktis gitu ya, terjun ke dunia politik praktis melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Waktu itu menjadi Dewan Syuro ya, beliau ya. Iya. Sama beliau itu waktu partai PKB pertama kali masuk parlemen, diminta oleh Gus Dur menjadi penasihat fraksi. Dan beliau kenapa diajak oleh Gus Dur ya di NU, di PKB? Karena kata salah satu narasumber waktu itu, saya lupa Pak Kiai Zainal Arifin atau Pak Kiai Masfuri atau siapa. Karena kata Gus Dur, beliau itu
Gus Dur sendiri merasa bahwa beliau orangnya tidak bisa serius. Seringkali kan kita dengar beliau orangnya humoris lah ya. Nah, Kiai Dawam ini diperlukan untuk mengimbangi karakter Gus Dur itu. Karena Kiai Dawam dilihat oleh Gus Dur ada sosok yang tegas, yang aswajaan nahdiyahnya itu nggak bisa ditawar oleh siapapun. Dan itu terbukti sangat diperlukan. Salah satu statement dari Caimin, Gus Ami, yang ketum PB, yang ketum DPP PKB, Capres juga. Capres 2024 ya Gus ya. Amin Gus. Amin. Ya itu Ya doa apa? Capres kan beliau itu kan merasa sudah dianggap sebagai anak oleh Kiai Dawam. Beliau bilang Pak Kiai Dawam itu sudah menganggap saya anak dan saya menganggap beliau itu orang tua saya. Dan memang beberapa keluarganya dari Caimin di pesantren kan di Yaping, termasuk salah satunya kan teman kita tuh Seli Marfuah yang di Putri itu. Itu teman kita, keluarga dari Gus Muhaimin. Beliau bilang bahwa sosok Kiai Dawam memang penting saat itu untuk mengawal zaman reformasi, di mana PKB yang saat itu masuk parlemen masih pada baru semua, yang tentunya pasti gampang diiming-imingi dengan kekuasaan dan sebagainya. Ya alhamdulillah adanya Kiai Dawam ini bisa membentengin itu, mengingatkan kembali bahwa kita itu pejuang NU, pejuang aswaja. Kita jangan terlena dengan hal-hal yang sepele itu. Kalau enggak, ya kasarnya gitulah bahasanya. Membahas kisah hidupnya Kiai Dawam itu dari awal gitu ya sampai beliau wafat. Dan juga jadi kita tuh dibawa naik turun dalam buku ini. Kita dikasih lihat, kita diajak untuk menikmati perjalanan beliau ketika masih kecil, terus bagaimana beliau di pesantren, bagaimana beliau membangun Yaping, terus aktivitas beliau di organisasi gitu kan. Nah, yang paling menariknya lagi, kita juga disuguhkan cerita-cerita beliau dengan sang istri, bagaimana pertemuannya, ya, terus suka dukanya bahtera rumah tangga beliau, itu disajikan di buku ini. Dan ternyata beliau sosok yang romantis. Ya, seromantis apa dilihat aja di buku ini. Dibaca aja. Betul. Dan yang terakhir itu babnya tentang ini kesederhanaan beliau, ya. Jadi beliau sejenak, ini babnya sih tentang sejenak bersama kenangan judulnya. Nah, ada pribadi yang bersahaja kepada anaknya, kepada rekan guru, kepada ya murid-muridnya juga. Itu ada sini interaksi beliau yang sangat bersahaja dari makan, atau mungkin yang kalau kita udah masih merasakan ya betapa anggota DPR RI sekelas beliau mobilnya, lihat Star Wagon yang dipakai sama Pak Maman ya waktu itu ya, drivernya ya. Itu kan sederhana banget, sementara orang-orang yang level beliau di luar sana waktu itu mobilnya bagus-bagus gitu ya. Itu sementara iya, itu Star Wagon kalau ya di Sukabumi ya dipakai untuk yang lintas dari Bogor ke Sukabumi, untuk yang tapi tangguh memang gitu ya. Cuma itulah ciri kesederhanaan beliau gitu yang bisa dilihat. Tapi kalau dari makanan beliau misalnya ya tidak pilih-pilih gitu ya. Bahkan saya dengar sendiri, gua dengar gitu, gaji beliau semasa jadi anggota dewan, uang dakwah beliau dari ngisi-ngisi rajaban, maulid dan segala macam itu habis buat dakwah dan pendidikan. Dan itu sosok seperti itu sulit untuk saya sekarang dicari. Sulit banget. Ya kita dapat amplop dari Jumatan aja kita pakai buat apa dulu kan. Nah, nanti kira-kira dapat dari berkat, dapat dari notis gimana nih? Dapat notis martabak dong. Kira-kira dapat amplop nggak nih dari notis official nih? Ini bosnya nih. Bos notis. Itu sudah kita rencanakan. Rencana yang tidak akan direalisasikan. Ini menarik. Ini melatih kita ikhlas. Ini tuh yang
Iya, jadi eh, di detik ada detik-detik akhir hayat beliau itu ini mungkin bulan ini eh, tahun berapa 19 tahun yang lalu berarti ya kurang lebih ya tahun 2003 20 tahun 20 sekarang 2023 27 Januari tahun 2003 berarti ya. tepat 20 tahun yang lalu saat-saat ini nih mungkin tanggal-tanggal segini beliau apa ya mungkin ya, sakit terbaring sakit memang udah cukup lama tapi 20 tahun lalu pada hari ini beliau ini adalah hari-hari terakhir beliau Gue inget Gus Dur sempat jenguk menjenguk. Gus Dur sempat jenguk ke Daum ke Api. Nah waktu itu Gus Dur menyempatkan diri tuh untuk ngasih tausiah di Api. Jadi ke Api Putra habis ngejenguk Kiai Dawam karena beliau Kiai Dawam sakit. Habis ngejenguk Kiai Dawam terus kasih tausiah ke anak. Iya. Iya. Nah, itu tahu saya mengalami kejadian yang menurut saya menarik, tapi menurut teman-teman mungkin nggak menarik gitu. Jadi kejadiannya apa? Jadi ketika Gus Dur selesai, iya. Jadi gini, walaupun nggak menarik itu saya akan cerita gitu ya. Kita coba antusias. Iya. Tapi kalau reuni kan gampang kita ada bahan ceritanya. Jadi Gus Dur, Allahyarham Gus Dur selesai ceramah itu kan pasti banyak yang mengerubungi beliau ya. Nah, mengerubungi beliau dan kita sebagai santri juga pengen gitu cium tangan atau minimal memegang lah maksudnya karena itu ramai sekali pas itu saya coba masuk merangsek ke dalam rombongan Gus Dur ketika itu ya akhirnya saya masuk tangan gitu tapi pas saya lihat wah bukan Gus Dur bukan walaupun beliau bukan apa ya bukan presiden saat itu ya tapi ada pengamanan tetap yang melekat pada beliau gitu sebagai mantan presiden. Saya lupa. Oh bukan. Waduh. Jangan Pak Buhori. Dan itu menurut saya ya biasa aja sih. Tapi kalau teman-teman ketawa berarti itu lucu gitu. Tapi memang luar biasa. Gus Dur kan nggak sekali dua kali. Iya, beberapa kali. Kali. Dan gue sendiri yang waktu itu berharap dapat berkah salaman dengan beliau itu susah benar. Sampai panggung itu bukan panggung, tenda-tenda itu hampir pada mau jatuh karena disenggol-senggol masyarakat. Iya benar. Waktu itu apa? Meja kalau nggak salah pecah. Iya. Karena saking ricuhnya itu, antusias gitu ya. Iya, antusias banget. Luar biasa. Mungkin ada pengalaman menarik dari nggak ada. Iya. Kebetulan begitu Gus Dur pergi, apa namanya ngambilin berkat. Iya. Gue nyari sama Prasetyo. Kalau gue ngambil bekas minum. Ya. Mungkin ya itu. Walaupun nggak ada efeknya sih. Buat gue, karena gue aja yang minum. Ya, kecuali ke yang lain. Lu berpikir itu minuman bekas kiai. Salah ngambil. Enggak, itu memang bekas Pak Kiai ya. Tapi diminum oleh orang lain dulu, lalu diambil menasrul gitu. Jadi gitu. Biasa. Ya kebiasaan kita waktu pesantren. Nyali berkah lah ya. Tapi gua termasuk beruntung karena sempet cium tangan Kiai Dawam. Ya, kita pernah. Ya, waktu beliau sakit itu, waktu saya menghadap sama Pak Sayuti Abdul Halim dan gua ingat gua potong Kiai Dawam. Kayaknya kurang sehat juga. Tapi nyempetin datang. Nyempetin datang. Yang di masjid itu? Bukan. Di beliau nih mau masuk ke ruangan kantor. Ruangan guru itu gue jegat anak-anak cium tangan. Masuk gue salah satu. Tapi tadi ya saya belum selesai yang dipotong sama Aceh. Ya, jadi saya menghadap dengan salah satu penulis juga, Ustadz Muhyiddin. Nah, itu beliau Ustadz, kita non Ustadz. Nah, beliau bertiga nih, kami bertiga bersama Pak Sayuti Abdul Halim. Jadi duduk di bawah, beliau lagi terbaring sakit. Apa yang salah satu nasihat beliau gitu ya, silakan sekolah dulu agama diperdalam gitu ya. Cuma jadi apapun gitu ya,
ya harus, maksudnya profesinya nanti apapun ya tidak harus jadi Ustadz. ustadz semua non gitu. ustadz pun boleh. Non ustadz boleh gitu. Maksudnya mungkin jadi ada yang jadi pekerja, ada yang jadi dokter, Ya. ada yang jadi polisi, tapi dengan background yang agama yang cukup gitu, Tetap bermanfaat buat dapat sekeliling. manfaat. Jadi dakwah bisa jadi orang kreatif tapi di bidang dakwah misalnya. Ngebahas Fathul Izar Iya, misalnya. Gitu. terus di Karawang juga membuat channel Karawang, ya, sudah mendunia gitu kan. Yang Karawang. Subscribe ya? Berkhidmat Iya, di Karawang. Karawang. Ajak subscribe sama nonton. Subscribe ya, jangan lupa subscribe. Notifikasinya. Dan Enu Karawang. Ya, Jadi kita kita Karawang. lagi collab juga ini. Ya salah satu nasihat yang populer dari beliau itu, perjuangan itu ibarat menggenggam bara api. Kalau dilepas, ya baranya bakal mati. Tapi kalau dipegang, pasti Panas. bakal ngebakar. Hmm. Nah ini luar biasa mendalam nih, Ya. filosofisnya nih. Ya. Dan itu cukup sulit juga untuk direalisasikan, Ya. lagi sama orang-orang seperti kita lah ya, Ya. yang non ustad. Tapi mau nggak mau harus di Iya. orang yang mau berjuang. Nah, mendirikan notis aja mungkin bagaikan mengenggam bara gitu ya. Ya. Tetap dipegang karena banyak yang ada beberapa memang yang program apa sih ini di caci maki gitu ya, tapi bara itu harus kita pegang kalau kita mau Bara tetap bara kalau kita mau tetap ini ya, tetap jalan gitu. Itu udah Cep, sebenarnya babnya itu tentang Pak Kiai Daom selesai sampai situ, sampai akhir hayat beliau gitu. Cuma ada bab ketujuh namanya, ada yang dari apa, testimoni dari alumni. Lanjut, mungkin boleh dibacain sedikit kutipan-kutipan dari para tokoh yang memberikan testimoni atau sambutan. Ya, pertama dari wapres kita ya. Dulu belum jadi wapres. Belum ya? Gitu. Masih mustasyar. Mustasyar PBNU ya. Udah Rois Surya ya. Udah Rois ya. Rois Surya ya. Kalau nggak salah ya. Kata beliau gini, beliau itu punya pergaulan yang luas karena selain memimpin pesantren, beliau juga aktif di NU hingga menjadi Katib Am. Benar nih informasi yang tadi Nasol sampaikan. Juga di partai politik menduduki sekretaris Suriah PKB. Di samping itu, beliau juga menjadi anggota DPR RI. Meskipun beliau eksis dan sibuk di politik, namun tetap membina dan menelurkan kader-kader ulama. Beliau itu ulama yang cukup jarang. Kesan saya, beliau adalah ulama yang patut diteladani, terutama bagi generasi muda. Nah, itu pesan dari Wapres kita. Ma'ruf Amin. Terus dari Kiai Said apa nih? Kalau dari Kiai Haji Said Agil Siroj, itu Kiai Daom adalah sosok ulama yang luas ilmunya dan memiliki prinsip kuat dalam membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau ulama yang dibutuhkan oleh warga Nahdlatul Ulama yang komit dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perjuangan beliau semua tahu, yaitu dengan mendirikan Yayasan Perguruan Islam An-Nurul Kasyaf Yaping. Juga ada dari Gusmus belum kemasukin ya waktu iya, itu. Dari Gusmus ada. Ini cuma ada dari Kiai Haji Al Mustafa Yaqub almarhum, Allah yarham. Tidak ada cerita yang lebih menarik selain beliau memberikan ilmu kepada saya. Ini Pak Kiai Ali Mustafa. Kiai Daom adalah orang yang pernah membuat statement Kiai Kapok, yaitu Kiai yang tidak ingin anaknya mengikuti jejak ayahnya sebagai Kiai dengan cara menyekolahkan anaknya bukan di pendidikan agama. Kapok bermakna jera untuk tidak menjadikan anaknya seperti bapaknya atau setidaknya mengikuti jalan pendidikan agama bapaknya, yaitu masuk pesantren. Beliau seorang ulama yang menginginkan para santri khususnya mampu berbahasa Arab karena beliau sangat aktif dalam mengajarkan bahasa Arab. Ini Kiai Kapok nih. Jadi kita dulu kita sekolah di Yaping, ya anak kita kalau kita jadi orang kapok nggak nyokolain anak kita di agama, jadi di yang lain gitu. Tapi memang
Luar biasa, Ki Dom ini sosok yang kompleks banget dan nggak nanggung orang. Dari segi pendidikan beliau nggak tanggung. Dari segi aktivis beliau tidak tanggung sampai ke jenjang PBNU. Dari sisi politik pun beliau tidak tanggung. Beliau salah satu pendiri PKB. Semua yang berkaitan dengan beliau itu nggak ada yang tanggung. Ya mungkin beliau juga ingin mengajarkan kepada santri-santrinya bahwa dalam menjalani hidup dimanapun ya berproses aja, jangan pernah tanggung. Saya pikir itu mungkin salah satu pesan yang ingin beliau sampaikan. Kalau mau jadi orang yang serius di bidang pendidikan ya udah seriusin bidang pendidikan. Kalau untuk dakwah ya dakwah sampai panggung yang paling luar biasa mungkin ya, singa podium. Kalau mau di dunia politik ya silakan. Nah, dan di buku ini yang mengisi prolognya, Prolognya ada di Kiai, sini ada prolog, ada epilog ya. Harusnya ada prolognya itu dari Kiai Profesor Khotibul Dr. Umar. Khotibul Umar. Islam dan bahasa Arab dalam Sambutannya konsep Kiai Said saat waktu itu jadi ketua umum. itu. Seharusnya Gus Mus itu mengisi epilog kalau nggak salah. Cuman waktu itu beliau baru bisa berkesempatan untuk buat statement itu saat gua bawa beliau ke Yaping untuk ngisi haul di tahun 2000 berapa tuh? 19 apa 18 ya? 2020 apa? 2020 jelang corona itu Kalau kalau jelang corona 2020 ya. kebetulan waktu itu PCNU Kerawang mau ngundang beliau untuk ngisi tablik akbar dalam rangka harlah NU. Ya sekalian waktu itu gue soan ke Kiai Khalid, barangkali Yaping mau sekalian dijadwalkan. Ya kebetulan beliau setuju, ya akhirnya gue sekalian bawa ke sini. Ya alhamdulillah waktu itu beliau ya masih mengingat betul sosok Kiai Dawam ini. Karena kan beliau juga ternyata kenal juga dengan orang tua dari Kiai Mustafa Bisri. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya. Apa nih kesimpulannya kita dari buku ini? Dari buku ini sebenarnya ya tidak semudah menyimpulkan gitu ya. Jadi buku ini menyajikan dari awal lahirnya beliau, dari kota mana beliau berasal, ya, kemudian sampai di mana perjuangan beliau selesai, gitu ya. Tapi itu perjuangan fisik beliau, tapi perjuangan-perjuangan beliau yang bersifat jariah, gitu ya, sampai sekarang masih ada. Yaping sampai saat ini masih kokoh dan masih bisa menelurkan kader-kader ulama, gitu. Jadi ya atas salah satunya atas jasa beliau ini. Buku yang kita buat bersama ini, Kiai Dawam Anwar, Sang Cahaya Penerobos ini bukan hasil akhir. Meskipun kita berupaya dengan maksimal dan optimal. Dan memang banyak yang mengakui kalau buku ini adalah data yang cukup lengkap terkait dengan beliau. Kita berharap ke depan ada alumni yang mungkin jauh lebih baik dari kita yang bisa merapihkan buku ini yang disupport oleh keluarga Yaping sehingga hadirnya buku ini bisa dibaca dengan lebih menarik. Ya. Atau mungkin ada hal-hal baru yang bisa ditampilkan dengan terkait cerita dengan Kiai Dawam ini. Mungkin ada alumni yang mau membuat dramanya. Dulu pernah ada alumni yang minta ketemu saya, dia bilang, "Kang, saya ada ide nih. Bisa nggak ya kalau di haul Kiai Dawam itu kita bikin semacam drama panggung terkait beliau?" Ya silakan saja komunikasi dengan pimpinan Yaping. Ya intinya mereka sih berharap seperti kita mau menceritakan kembali bahwa sosok pendiri Yaping tuh Kiai Dawam itu seperti ini.
Ya. patut dicontoh. Dan kalau saya sendiri pribadi berharap jangan sampai buku ini menjadi benda mati. Walaupun meskipun ini memang benda mati, tapi kita mulai gelorakan bahwa jangan gelora ya, ini patah ya, jangan. Kata Fahri Hamzah. Kita coba kampanyekan membaca buku dengan nyaring. Artinya kita baca, kita ceritakan kembali. Ya. Ini loh sosok Kiai Dawam Anwar. Ya. Semoga para santri, para alumni mau mengkampanyekan gerakan tersebut. Ya. Membaca buku dengan nyaring. Ya. Sehingga ingatan kita terkait Kiai Dawam, Yaping itu nggak akan pernah kehapus. Terus dirawat. Ini sebetulnya kita atau gua pribadi sebetulnya masih sangat malu untuk membahas buku ini atau menampilkan buku ini. Apalagi gue sendiri menampilkan buku ini. Karena memang kalau menurut gue pribadi ini isinya masih sangat acak-acakan. Belum layak untuk dibaca oleh halayak. Jadi nangis. Ya intinya sih mudah-mudahan ke depan bisa jadi lebih baik. Ya. Itu aja sih. Ada alumni yang mau meneruskan dan memperbaikinya. Ya. Jangan lupa tonton Notice Channel, subscribe, like, komen-komen juga di bawah. Mungkin ada yang mau nanya-nanya tentang Kiai Dawam atau tentang Yaping, gitu kan. Yaping sekarang makin modern, makin banyak fasilitas yang bisa dipenuhi, dipakai oleh para santri, gitu kan ya. Nah itu bisa komen-komen di bawah. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.